Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video mata kuliah Evidence Based Midwifery bersama saya Violeta Siska Mutiara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang searching of evidence atau pencarian bukti ilmiah. Setelah di pertemuan sebelumnya Anda sudah mengerjakan tugas tentang pembuatan PICO, kemudian Anda sudah menyusun skenario klinis, dan juga Anda sudah membuat pertanyaan klinis. Di pertemuan kali ini Anda akan melakukan pencarian bukti ilmiah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dari pertanyaan klinis kita akan melacak bukti ilmiah. Nah, nantinya apabila sudah mendapatkan bukti ilmiah tersebut, Anda akan melakukan telaah kritis layak tidaknya artikel tersebut untuk bisa diimplementasikan di tempat praktek Anda, dan selanjutnya bisa mengevaluasi dan mengawasi dari implementasi tersebut. Pelacakan bukti ilmiah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu manual dan elektronik. Yang manual saya yakin Anda sudah bisa semua dengan membaca buku, mencari jurnal-jurnal cetak, dan sebagainya. Yang kali ini akan kita bahas adalah dengan menggunakan elektronik. Tipsnya adalah pelacakan yang spesifik akan lebih cepat dan lebih berpeluang untuk menemukan artikel yang diinginkan. Spesifik seperti apa? Artikel spesifik di sini memang dimaksud adalah semakin Anda mengetahui apa yang ingin Anda cari, akan semakin mudah untuk menemukan artikel dari jurnal yang Anda inginkan. Pertama, akan lebih bagus jika Anda sudah tahu nama penulis dari artikel tersebut. Kemudian, yang kedua, Anda punya kata kunci. Akan lebih bagus lagi bila Anda sudah mengetahui volume dan nomor jurnalnya. Jadi kita akan melakukan pencarian artikel di dalam jurnal yang membahas tentang hasil penelitian kesehatan. Mungkin untuk mengetahui secara spesifik siapa penulis, berapa volume jurnal yang keberapa, dan nomor jurnal yang keberapa, mungkin Anda akan kesulitan. Jadi, yang pertama akan kita coba adalah membuat kata kunci. Apa bekalnya? Bekalnya adalah yang pertama pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Pengetahuan sudah jelas, yaitu Anda dapatkan dari buku-buku, dari proses perkuliahan, dan dari pengalaman sebelumnya, yaitu dari Anda praktek, bertemu dengan pasien dengan segala macam karakteristik dan keluhannya, serta kesulitan-kesulitan dan kendala yang dihadapi di tempat bekerja atau di ruang praktek Anda. Dari bekal tersebut, kita akan membuat kata kunci yang menggunakan pemakaian frase yang tepat. Frase di sini maksudnya adalah gabungan dari kata, boleh 2 kata, 3 kata, dan sebagainya, atau 1 kata juga bisa sebetulnya. Nah, membuat kata kunci yang akan kita bahas adalah untuk membuat kata kunci dengan bahasa Inggris dan juga bahasa ilmiah, supaya bisa mencari di jurnal internasional berbahasa Inggris. Untuk bisa mencari artikel di jurnal yang baik, jurnal internasional yang bereputasi, kita bisa menggunakan logika Boolean. Apa yang dimaksud logika Boolean di sini? Maksudnya adalah koneksi kata-kata. Logika Boolean yang paling sederhana adalah 3 kata ini, and or not, dan, atau, tidak atau kecuali. Maksudnya seperti apa? Kita akan bahas. Yang pertama adalah or. Or di sini
tugasnya adalah memperluas pencarian. Kita contohkan, apabila kita menuliskan anemia or terapi, berarti semua artikel yang mengandung kata anemia atau yang mengandung kata terapi itu bisa muncul, termasuk diabetes terapi. Tapi apakah sesuai atau tidak dengan maksud pencarian kita akan berikan contohnya. Ini adalah salah satu contoh jurnal internasional bereputasi, yaitu di NCBI, dengan pemilihannya yaitu PubMed. Di kolom searching Anda bisa ketikkan di sini contohnya adalah cancer. Apabila di kolom pencarian Anda ketik cancer, Anda bisa lihat di situ hasilnya adalah Anda mendapatkan 1.662.365 ada di tulisan yang dilingkari merah. Di situ muncul 1 sampai 20 yang pertama dari 1 juta sekian. Itu bila hanya dengan satu kata cancer saja. Selanjutnya, apabila kita menggunakan logika Boolean OR, ingat di sini untuk pengetikannya semuanya hurufnya kecil dulu ya. Jadi di situ misalnya cancer or tumor. Seperti sudah disampaikan tadi, OR di sini sifatnya adalah memperluas pencarian. Kalau tadi di pencarian pertama Anda mencari cancer saja didapatkan 1.600 sekian, apabila Anda mencari cancer or tumor, di sini Anda akan mendapatkan hasil yang dilingkari merah, yaitu muncul di layar pertama 1 sampai 20 dari 1.800 sekian. Tentu jumlahnya jadi lebih banyak. Karena kalau yang pertama tadi hanya jurnal atau hanya artikel yang mengandung kata cancer yang muncul. Jadi ada 1.600 sekian. Sedangkan kalau yang ini adalah yang ada tema cancer masuk, yang ada tema tumor masuk, ataupun ada juga artikel yang membahas keduanya antara cancer dan tumor juga masuk dalam hasil pencarian ini. Makanya hasilnya jadi lebih banyak, yaitu 1.800 sekian. Gunanya OR ini untuk memperluas pencarian maksudnya adalah bila Anda mempunyai padanan kata atau sinonim atau misalnya istilah dalam bahasa Inggris dan OR dipasangkan dengan OR, kemudian sebelahnya Anda tuliskan istilah dalam bahasa ilmiah, itu juga bisa dipakai. Selanjutnya adalah N. N di sini seperti artinya dan, sifatnya adalah sebagai penghubung. Kita contohkan, hypertension and therapy. Berarti Anda akan mencari semua artikel yang mengandung kata hypertension dan ada kata terapi. Kita contohkan di sini masih di NCBI, di kolom pencarian Anda tuliskan hypertension. Maka di lingkaran merah akan ditemukan 237.000 sekian. Sedangkan kalau Anda tambahkan kata N di belakangnya, misal hypertension and therapy, Anda menemukan 115.000. Tentu jumlahnya lebih sedikit daripada yang sebelumnya, yaitu 237.000. Kita contohkan lagi, tambahkan N di belakangnya. Hypertension and therapy and trial. Anda lihat di situ di kolom pencarian tertulis 3 kata kunci. Dengan 3 kata kunci tersebut, Anda mendapatkan hasil 5.763. Maksud dari 3 kata ini adalah Anda ingin mencari artikel tentang terapi hipertensi yang penelitiannya menggunakan percobaan atau trial. Kita coba lagi tambahkan N di belakangnya. Hypertension and therapy and trial and candesartan. Anda boleh ganti misalnya Anda
ingin mencari penelitian tentang terapi hipertensi dengan captopril, silahkan. Dengan nifedipin misalnya, silahkan Anda mau membandingkan mana sih yang lebih efektif, mana yang punya efek samping yang berbahaya misalnya. Tinggal tambahkan N. Nah, dengan beberapa NNN yang digabung di sini, semakin lama jumlah pencariannya semakin menyempit atau semakin spesifik. Terlihat di lingkaran merah di situ hasil akhirnya 39. Tentu membaca judul akan lebih mudah jika jumlahnya sedikit. Kita tidak perlu membaca jutaan judul karena itu akan sangat memusingkan. Semakin spesifik, semakin mudah. Tapi ingat, pemilihan kata kunci harus sesuai. Selanjutnya adalah not. Not di sini dipakai untuk eksklusi atau pengecualian. Kita contohkan di sini hypertension, not eclampsy. Berarti Anda mencari jurnal yang membahas tentang hipertensi, namun yang tidak membahas eklamsi atau hipertensinya atau tekanan darahnya tinggi tapi bukan pada saat kehamilan. Selanjutnya ada frase atau fragmen. Frase di sini gabungan kata, sedangkan fragmen pemecahannya. Untuk frase disarankan menggunakan quotation mark atau tanda petik. Contoh, apabila Anda mencari jurnal atau mencari artikel penelitian yang membahas tentang hepatitis C, maka Anda gunakan tanda petik di sebelum atau tanda petik buka sebelum kata hepatitis dan kata petik tutup setelah C. Maka Anda akan mendapatkan artikel yang spesifik. Kalau tanpa quotation mark atau tanpa tanda petik, Anda akan mendapatkan artikel yang sangat variatif dan tidak spesifik. Jadi, bukan hanya artikel yang membahas tentang hepatitis C, tetapi yang membahas tentang hepatitis A ada, yang membahas tentang hepatitis B ada, bahkan artikel yang membahas tentang vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan sebagainya juga ada. Kita contohkan di sini. Di website BMJ. Nah, di sini kita contohkan pakai kata hepatitis C di situ yang berwarna merah tanpa quotation mark atau tanpa tanda petik. Akan di sini didapatkan 111. Sedangkan jika hepatitis C-nya menggunakan quotation mark atau menggunakan tanda petik didapatkan 102. Di sini tampak bahwa dengan quotation mark maka artikel yang kita dapatkan lebih spesifik. Logika boolean yang sudah kita bahas tadi ada and, ada or, dan not tadi, serta quotation mark dapat digabung. Contohnya, and digabung dengan or, digabung dengan not. Tapi tidak harus semuanya digabung. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Tidak bisa memaksakan semuanya digabung jadi satu karena terkadang tidak sesuai. Di sini saya contohkan anemia gravidarum and sulfasferosus or vitamin C, not anemia aplastik. Berarti kita akan mencari artikel yang membahas tentang anemia gravidarum yang di dalamnya juga membahas sulfasferosus atau anemia gravidarum dan di dalamnya membahas tentang vitamin C. Tetapi bukan anemia aplastik. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam searching jurnal adalah gunakan huruf kecil. Jadi caps lock-nya silahkan dimatikan.
Karena apabila Anda menggunakan huruf besar, misal contoh eklamsi dengan E-nya huruf besar, maka yang muncul adalah hanya artikel-artikel yang memiliki eklamsi dengan huruf E besar, biasanya di awal kalimat. Yang seperti itu tidak efektif. Maka dari itu, apabila Anda melakukan pencarian di jurnal internasional, disarankan untuk menggunakan huruf kecil semua. Penulisan artikel seperti biasa, seperti Anda sudah ketahui, sesuai dengan cara penulisan daftar pustaka, silakan menyesuaikan. Biasanya pakai nama belakang, koma, inisial nama depan. Tapi bisa disesuaikan dengan gaya dari daftar pustakanya masing-masing, misalnya dengan menggunakan Harvard atau menggunakan Vancouver dan sebagainya. Selanjutnya, batasan waktu. Apabila Anda melakukan pencarian, Anda bisa menyempitkan pelacakan, misal 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Silakan cari kolom biasanya di sebelah tepi-tepi atau kadang di bawah kolom kata kunci untuk memasukkan tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa untuk dapat menyempitkan pelacakan. Misal Anda ingin mencari yang terbaru saja, ya berarti tinggal tuliskan dari tahun saat ini dikurangi 5 tahun terakhir misal. Atau jika 5 tahun terakhir ternyata artikelnya sangat sedikit dan belum ada yang sesuai, Anda bisa melakukan perluasan batasan waktu, misal 10 tahun terakhir, supaya artikelnya lebih efektif. Atau misalnya Anda juga bisa membatasi hanya pada artikel yang dapat diakses full text, karena tidak semua jurnal internasional bereputasi bisa didapatkan secara gratis. Banyak atau sebagian besar bahkan harus berbayar atau berlangganan. Nah, apabila Anda kesulitan di sini, silahkan Anda bisa mencari yang aksesnya free atau gratis. Terkadang yang sudah berganti tahun atau yang memiliki sponsor, terkadang jurnalnya digratiskan untuk bisa di-download. Atau kadang ada yang hanya bisa di-print tanpa bisa di-download. Silahkan Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya ada wildcards. Wildcards di sini gunanya adalah untuk meluaskan pencarian. Yang dimaksud wildcard adalah tanda bintang. Jadi contohnya, misal Anda tidak tahu atau tidak yakin bagaimana cara penulisannya atau apa istilah yang dipakai, atau Anda mau mencari spesifik jurnal apa, misalnya Anda masih agak bingung, Anda boleh menggunakan tanda bintang di akhir dari kata yang Anda pakai sebagai kata kunci. Contohnya, misalnya Anda mau mencari jurnal tentang perawatan anak atau pengasuhan anak atau pengobatan pada anak misalnya. Di situ Anda bisa gunakan kata child, kemudian Anda beri tanda bintang di akhirnya. Maka jurnal-jurnal yang berisi kata child, child care, children, dan sebagainya akan muncul. Atau apabila Anda masih juga kurang yakin dengan kata kunci yang Anda pilih karena mungkin istilahnya Anda bingung, atau misalnya penulisan yang benar seperti apa, misal tulisan perdarahan dalam bahasa ilmiah, Anda tidak yakin apakah hemorragia, apakah hemoragi, apakah pakai GH atau pakai G saja, apakah pakai Y atau pakai I, dan sebagainya. Anda bisa menggunakan, masih di website NCBI, Anda bisa pakai pilihan MESH atau Medical Subject Heading. Nah, di sini Anda tinggal ketikkan di kolom pencarian di situ kata kuncinya.
Misal di sini saya contohkan hypertension. Nanti apabila Anda sudah diklik, di enter, akan ada saran dari website untuk istilah-istilah yang mendekati istilah yang Anda cari. Misalnya penulisan hypertension, mungkin Anda juga bisa mencari yang tulisannya hipertensin atau hypertensinogen atau yang lainnya. Atau misalnya tadi hemoragi, mungkin ada istilah lain, mungkin ada jurnal yang menggunakan istilah lain. Nah, di situ bisa pakai MESH. Untuk pencarian dengan MESH tidak perlu menggunakan tanda bintang atau wildcards, tinggal ketik saja kata-katanya. Tapi apabila dengan langsung ke website lain seperti tadi di PubMed atau BMJ misalnya, Anda bisa menggunakan kata tersebut dan diberi tanda bintang. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh website jurnal internasional bereputasi untuk mencari artikel berbahasa Inggris. Untuk pencarian ini, Anda bisa menggunakan logika Boolean dan kata kunci bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa ilmiah, tapi tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, silahkan siapkan kata kuncinya. Pertama, mungkin Anda siapkan berbahasa Indonesia dulu, baru Anda cari istilah ilmiahnya apa. Boleh googling dulu. Kalau tidak yakin, boleh pakai wildcards atau tanda bintang, atau Anda buka website NCBI, Anda gunakan medical subject heading untuk mencari padanan kata atau istilah yang mendekati. Contoh websitenya adalah yang pertama PubMed. Ini adalah tampilannya mungkin akan berbeda tergantung tema-temanya. Intinya di kolom pencarian Anda silakan di situ ketikkan kata kunci yang sudah Anda dapatkan dengan menggunakan logika Boolean. Boleh salah satu misal pakai and saja, pakai or saja, pakai not saja, pakai tanda kutip misalnya, atau salah satu atau gabungan silahkan. Yang penting kata-katanya harus sesuai, tidak harus memaksakan semuanya masuk ke situ. Contoh website yang lain misalnya Science Direct. Di Science Direct ini Anda bisa mendapatkan berbagai macam jurnal juga. Anda bisa masukkan kata kunci di kolom keywords atau author name kalau penulisnya tahu, tapi kalau tidak silahkan langsung saja masukkan di keywords tersebut, tinggal di search. Selanjutnya ada Cochrane Library, sama di situ ada tulisan title abstract keyword, silahkan diketikkan di situ, kemudian di enter, nanti akan muncul nama-nama atau judul-judul penelitian yang ada. Bisa juga mencari di EBSCO atau juga di health evidence, itu juga sebagian besar banyak yang sudah gratis atau tidak berbayar, Anda tinggal download. Itu apabila Anda menggunakan atau melakukan pencarian di jurnal internasional bereputasi, yaitu jurnal yang bisa dipercaya hasil penelitiannya dan Anda bisa download untuk dilakukan telaah kritis nantinya. Tetapi apabila Anda mengalami kesulitan, Anda bisa juga mencoba mencari jurnal atau mencari artikel penelitian di website jurnal online dalam negeri untuk mencari artikel berbahasa Indonesia. Tentu saja cara pencariannya dengan kata kunci berbahasa Indonesia atau boleh juga dengan bahasa ilmiah. Dan yang perlu diingat untuk pencarian di dalam negeri tanpa menggunakan logika Boolean. Jadi logika Boolean hanya bisa dipakai dan diaplikasikan untuk searching di website jurnal internasional. Ini adalah contoh pertama untuk mencari jurnal
atau mencari artikel penelitian berbahasa Indonesia. Yang paling mudah, Anda tinggal buka Google Cendekia atau Google Scholar. Tampilannya seperti ini. Di kolom di situ Anda tinggal ketik kata kunci berbahasa Indonesia, kemudian Anda searching. Atau boleh juga Anda ketik kata kunci berbahasa ilmiah, silakan Anda searching, nanti akan muncul judul-judul penelitian yang sudah terupload di Google Cendekia. Yang selanjutnya ada di websitenya Garuda atau Garba Rujukan Digital. Itu silakan dicari, di situ ada alamat webnya. Caranya juga sama, nanti Anda tinggal menyesuaikan untuk pencariannya. Bisa juga membuka dari Sinta Indonesia untuk mencari jurnalnya, atau Anda bisa membuka website e-jurnal dari website universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Saya contohkan di sini ada jurnal online atau e-jurnal dari Universitas Indonesia. Anda bisa buka, Anda bisa ketikkan kata kuncinya di sebelah browse jurnal. Atau ini saya contohkan lagi jurnal online Universitas Gadjah Mada. Anda juga bisa searching di situ. Apabila dimungkinkan atau diminta untuk mendaftar atau register terlebih dahulu, silakan Anda juga bisa mendaftar terlebih dahulu. Bisa juga dengan universitas-universitas lain, Anda bisa pilih misalnya Universitas Pajajaran, Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, dan sebagainya. Silahkan Anda bisa browsing, Anda cari e-jurnal atau jurnal online di website-website universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan, bisa menggunakan istilah dari bahasa Indonesia atau bahasa ilmiah. Apabila Anda sudah mencoba melakukan pencarian di website jurnal internasional menggunakan logika boolean atau di website berbahasa Indonesia di dalam negeri, tapi Anda masih juga gagal atau pencariannya menghasilkan 0 artikel atau 0, Anda cek lagi, mungkin masalahnya pada program search engine. Anda cek juga apabila misalnya ada ketidaksesuaian pada kata kunci yang Anda pilih. Mungkin kata kuncinya terlalu spesifik. Saya sarankan untuk melakukan pencarian gunakan satu persatu kata kunci secara bertahap, seperti sudah saya contohkan tadi. Misalnya, anemia gravidarum dulu, misal jumlahnya sekian juta, baru tambahkan N terapi misalnya, nanti dapat sekian ratus ribu, baru tambahkan sulfasferosus misalnya, nanti baru dapat sekian ribu. Anda tambahkan lagi N misalnya, nanti dapat sekian ratus, lalu dipersempit lagi. Itu bisa. Jadi, jangan langsung N or not semuanya dimasukkan, digabung jadi satu, diketik di kolom pencarian. Itu bisa saja menghasilkan 0 artikel atau gagal mencari. Cek ejaan, mungkin istilah yang Anda gunakan tidak tepat, atau bahasa ilmiahnya salah. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bisa pakai wildcard atau tanda bintang di akhir kata apabila Anda tidak yakin dengan ejaannya, atau Anda bisa buka website MESH untuk mencari sinonim atau istilah lain dari kata kunci yang sudah Anda pilih. Bila ragu-ragu, jangan masukkan kata tersebut, bisa gunakan wildcard. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini adalah tugasnya. Tugas Anda kali ini adalah menentukan kata kunci sesuai piko atau skenario dan pertanyaan klinis yang sudah Anda susun di tugas 1 dan 2. Bagaimana cara membuat kata kuncinya? Kata kunci mudah saja. Anda bisa ambil dari PIC atau
Problemnya kemarin apa? Misal, kalau bayi berarti baby misalnya. Bayi baru lahir berarti newborn baby misalnya. I-nya apa? Silahkan. Berarti intervensi nomor 1. Misal yang kemarin perawatan tali pusat dengan menggunakan kasa steril dibandingkan dengan lotus bird misalnya, berarti lotus bird-nya itu C. Nah, kata kunci bisa 2, bisa 3. Bisa digabung dengan quotation mark atau tanda petik, digabung dengan N, dan sebagainya. Silahkan dibuat dalam bahasa Inggris ada, mungkin dalam bahasa Indonesia dulu supaya lebih mudah, kemudian baru Anda buat bahasa ilmiahnya dulu, kemudian baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kata kunci singkat saja, boleh dari beberapa frase digabungkan. Kemudian setelah Anda memiliki kata kunci, Anda lakukan pencarian atau searching di beberapa website jurnal internasional dan jurnal dalam negeri, seperti contoh-contoh di atas. Lakukan secara bertahap ya. Jadi bertahap, misal dari yang jurnal berbahasa Indonesia dulu boleh buka Google Scholar atau Google Cendekia dulu. Lakukan menggunakan kata kunci berbahasa Indonesia yang singkat, padat, dan jelas. Ingat, kata kunci bukan kalimat ya. Jadi kata kunci, kata atau frase. Hanya 1, 2, 3 kata saja sudah cukup. Kalau yang di bahasa Indonesia tanpa logika boolean, itu sudah bisa dilakukan pencarian. Nah, misal contoh Anda buka di Google Scholar atau Google Cendekia, dengan satu kata dapat berapa banyak. Kadang memang angkanya tidak ada berapa banyaknya, tapi Anda nanti cek lagi. Nah, Anda setelah lakukan pencarian seperti itu, silakan di screenshot buktinya atau ditangkap layar. Misal pencariannya dengan handphone boleh di screenshot, yang nantinya tinggal Anda simpan hasil screenshotnya, kemudian Anda kirimkan misalnya ke aplikasi WhatsApp Anda, nanti tinggal dibuka di laptop, tinggal Anda download gambarnya, nanti bisa Anda copy pastekan ke aplikasi Microsoft Word di tugas Anda. Nah, apabila sudah yang di jurnal berbahasa Indonesia, saya sarankan Anda lanjutkan lagi, searching juga di beberapa website pilihannya yang lain, dan juga mencoba mencari di website jurnal internasional berbahasa Inggris dengan mengaplikasikan logika boolean. Silakan Anda coba sesuai dengan kata kunci yang Anda cari. Dapatnya misal di PubMed dapat berapa, misalnya di Cochrane dapat berapa, di EBSCO dapat berapa dengan kata kunci yang sama. Silakan Anda bandingkan, boleh. Atau apabila Anda sudah sampai menemukan jurnal yang sekiranya cocok atau nyambung dengan piko Anda, atau Anda menemukan artikel penelitian yang menjawab pertanyaan klinis Anda, silahkan Anda download sekalian juga boleh. Tapi kalau misalnya masih dalam tahap pencarian menghasilkan screenshot hasil searchingnya saja dulu juga boleh. Jadi nanti tugasnya diketik dalam Microsoft Word dengan isinya hanya 4 halaman atau maksimal 6 halaman kalau ternyata hasil screenshot Anda banyak. Yang halaman pertama masih sama, isinya yaitu cover. Cover di sini berisi nama, NPM, kelas, dan seperti kemarin boleh pakai logo dan seterusnya. Halaman kedua masih sama, tapi sekarang yang paling atas dari halaman kedua Anda tulis bukan pikonya, tapi Anda buat skenario klinis dulu paling atas. Paling atas kertas tuliskan skenario klinis, 1 paragraf, baru di bawahnya tulis PICO. P-nya apa, I-nya apa, C-nya boleh C1, C2, C3, dan sebagainya, atau C-nya
singkat saja, 2 saja atau 1 saja boleh, silahkan. Yang paling Anda anggap menarik, setelah Piko di bawahnya Anda tuliskan pertanyaan klinisnya. Boleh juga hanya satu yang fokus pada variabel yang mau Anda cari. Kemudian di bawah pertanyaan klinis, Anda tuliskan kata kunci yang Anda pilih. Kata kuncinya pertama silakan tuliskan yang bahasa Indonesia dulu boleh, baru bahasa ilmiah, dan terakhir bahasa Inggris. Ingat, kata kunci dalam bentuk kata atau dalam bentuk frase, bukan kalimat, jadi tidak panjang. Kemudian, apabila Anda sudah di halaman 2, halaman selanjutnya adalah berisi beberapa print screen atau screenshot tangkap layar bukti pencarian artikel di beberapa website jurnal. Jadi, Anda di situ bisa mencari, memasukkan hasil dari searching Anda. Misal di halaman 3, yang pertama Anda cari dari Google Scholar, pakai kata kunci apa, dapat nampak beberapa jurnal yang muncul di situ misalnya. Mungkin nanti di satu halaman itu bisa Anda isi dengan beberapa hasil tangkap layar. Jadi gambarnya yang misal paling atas dari Google Scholar, yang di tengah dari Arjuna, dari Sinta misalnya, yang di bawahnya dari UI misalnya. Itu halaman pertama. Kemudian di halaman kedua, misal Anda mencari di jurnal internasional bereputasi dengan bahasa Inggris dan dengan logika boolean, yang paling atas misal nyoba searching di PubMed, yang screenshot di tengah halaman misalnya Anda searching di Cochrane, yang di bawah yang di Health Evidence misalnya. Jadi di halaman 3 screenshot, di halaman 4 3 screenshot boleh. Atau apabila misal Anda lebih suka satu halaman isinya hanya 2 screenshot, silahkan. Jadi pakai di halaman 3 2 screenshot, halaman 4 2 screenshot, halaman 5 2 screenshot. Kalau misalnya Anda mencoba di semua website yang sudah dicontohkan tadi, Anda sudah searching semuanya, atau Anda sudah menemukan jurnalnya, silahkan. Anda hasil screenshotnya ada beberapa, sampai ke 6 halaman, itu juga boleh. Intinya silahkan Anda tuliskan tadi skenario klinis, Piko, pertanyaan klinis, kata kunci, terus kemudian di halaman sebaliknya adalah hasil tangkap layar atau searching bukti Anda sudah melakukan pencarian, silahkan. Apabila Anda ingin hasil pencariannya lebih jelas dengan melingkari tanda merah di hasil pencarian juga boleh, silakan gunakan aplikasi Paint untuk memberi tanda lingkaran. Atau Anda mau mengeditnya dulu dengan misalnya aplikasi WA, tinggal Anda lingkari manual dengan tinta di situ, tinta di WA-nya, kemudian baru Anda kirimkan dan nanti di-download dengan di laptop misalnya, itu juga silahkan. Atau apabila tidak memungkinkan untuk dilingkari dari jumlah-jumlah pencarian atau dari kata kunci juga boleh, jadi hanya hasil tangkap layarnya saja yang di copy pastekan di halaman 3 dan 4 juga silahkan. Untuk tugas 3 ini, silahkan dikumpulkan melalui Google Form yang telah disediakan. Paling lambat hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 pukul 22. Seperti biasa, di Google Form-nya, silahkan Anda masukkan nama NPM kelas, kemudian juga diklik tugas keberapa. Ini ada tugas ketiga, berarti klik tugas 3, baru Anda uploadkan file Microsoft Word ini atau tugas Anda ke dalam Google Form tersebut. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan ke si pen atau penanggung jawab mata kuliah yang nantinya bisa disampaikan secara kolektif kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kita kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.